Dalam sesi ini ada satu yang menarik yang luar biasa disampaikan oleh Pak Pendeta Budi Asali, yang mana beliau merespon apa yang dikatakan oleh timnya Donditan terkait dengan kok mengapa kalian ataupun orang Kristen melakukan penafsiran terhadap Talmud. Harusnya yang memiliki hak tertinggi untuk menafsirkan itu adalah orang-orang Yahudi, karena itu adalah Talmudnya orang Yahudi. Nah, hal ini kemudian dipergunakan dengan begitu baik oleh Pak Pendeta Budi Asali dengan menyampaikan bahwa jikalau saudara memahami bahwa yang memiliki hak tertinggi untuk menafsirkan Talmud adalah orang Yahudi, maka demikian pula sebenarnya yang memiliki hak tertinggi untuk menafsirkan Alkitab adalah orang Kristen. Karena itu kitab sucinya orang Kristen. Namun yang terjadi adalah kok saudara-saudara melakukan penafsiran terhadap Bible orang Kristen dan bahkan kemudian memberikan klaim-klaim ya terhadap ayat-ayat suci yang ada di dalam Bible orang Kristen. Nah, ini luar biasa sekali ya kawan-kawan, saudara-saudara semua, ketika Pak Budi Asali mempergunakan momen itu dengan begitu baik sekali. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13 coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini dong. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak Atau bisa juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak, gini loh. Nah, Sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca, Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Kayak gini loh Pak. Tahan dulu, silakan Pak, tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca Iya, coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyeburkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali nyeburkan data kok saya untuk suruh duduk. baca. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Salah menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan nafsirkan itu dari kekristenan. Kalau Bukan. Tahan dulu. Ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Stop, Ya. stop. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Kita rugi waktu-waktu Nah, kita yang jalan. dia nggak berani baca, jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Targum Yonatan Bentar. Tahan dulu, itu tahan dulu, Bang. langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. Jangan ngomong. loh, urut Tahan dulu Bang, tahan dulu. Bang. yang jalan tuh. Jangan Ya, ngomong. ya, Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Kalau dikatakan hanya Israel rabi atau apapun yang berhak menafsir, kenapa kalian sendiri menafsir Alkitab kami? Gimana Pak? Kalian sendiri kok menafsirkan Alkitab kami, Sudah belum? Perjanjian Baru dan sebagainya. Kami Kalau tidak misalnya tadi kan dikatakan Yahudi itu dikasih tanah, jadi yang paling berotoritas menafsir adalah mereka. Yahudi, ya. Nah kalau kalian sendiri menafsirkan Alkitab kami, kok punya hak
Saya Bukannya menafsirkan Kristen- ayat yang Kristen mana, yang Pak? punya perjanjian baru dan Kristen yang punya hak tertinggi menafsirkan, bukan begitu? Kalau memang kalian mau konsisten kan seperti itu kan? Oleh karenanya mari kita melihat dalam kitab Yesaya pasal 53, ya ayat yang pertama dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, ya, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Lalu ayat yang kedua dikatakan bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, dan ayat-ayat seterusnya. Saudara-saudara semua, tentu kita sebagai orang Kristen sangat percaya bahwa Yesaya 53 dari ayat yang pertama dan seterusnya ini adalah berbicara mengenai satu sosok yang mulia, satu sosok yang maha kuasa, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan dalam perjanjian lama ini merujuk kepada Mesias, ya, yang kalau dalam perjanjian baru adalah disebut Yesus Kristus. Oleh karenanya di sini digambarkan mengenai dia yang mulia, tapi kemudian masuk ke dalam ruang dan waktu, hidup bersama-sama dengan manusia, dan rela menerima, menanggung semua hal, hukuman yang harusnya diterima oleh manusia, tetapi oleh karena belas kasihan dan kemurahannya yang teramat besar itu, ia bersedia menanggungnya, karena ia mengasihi kita manusia. Nah, Bapak Ibu semua, bagi orang-orang yang non-Kristen tentu nanti ya pastinya mereka akan bilang lagi, loh kok enak banget jadi seorang Kristen, ya Tuhannya sampai turun ke dunia untuk menyelamatkan orang Kristen. Nah itulah bedanya Tuhan yang kami yakini, Tuhan yang kami percaya, karena manusia tidak akan pernah mungkin bisa mencapai Tuhan dalam keberadaannya yang berdosa. Oleh karena itulah, ya, dalam pernyataan Bible, dan ini merupakan teologi Kristen, ya, dia sendirilah yang pada akhirnya menjangkau manusia. Bahkan kita bisa melihat ketika pertama sekali manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, siapakah yang mencari? Yang mencari bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendirilah yang mencari manusia. Ya, ini kata mencari ini, saudara-saudari, jangan dipahami, emang Tuhan nggak tahu pada saat itu Adam dan Hawa ada di mana? Ya, ini punya makna dalam pengertian ya penggambaran, ya saudara-saudara, ya itu kan ketika kita melihat di dalam Alkitab Tuhan mencari Adam dan Hawa bukan karena Tuhan tidak tahu mereka bersembunyi di mana sehingga Tuhan berkata Adam dan Hawa kamu di mana, ya bukan, tetapi Tuhan menginginkan sebenarnya ya manusia ini berinisiatif untuk datang kepadanya, memberikan pengakuan terkait dengan pelanggaran yang sudah mereka lakukan, tetapi kemudian manusia justru berada dalam kondisi merasa bersalah sehingga pilihan yang mereka ambil pada mulanya adalah dengan bersembunyi dan menyalahkan yang lain. Nah, jadi kita lihat kawan-kawan ketika Adam ditanya, ya, lalu kemudian ia menyalahkan Hawa. Ketika Hawa ditanya, lalu kemudian ia menyalahkan si ular itu. Nah, jadi si ular tidak ditanya lagi kawan-kawan, yang langsung diberikan konsekuensi atas perbuatan ataupun atas dorongannya kepada Hawa. Sebagaimana kita lihat di dalam kitab Kejadian. Jadi kawan-kawan semua, saya sebagai seorang Kristen bersyukur dan saya melihat ya luar biasa sekali iman kita orang Kristen ini. Alkitab begitu dahsyat dan terperinci memberikan gambaran dan prinsip-prinsip kehidupan ya, dan prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui tentang Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu ya, karena kitab Ulangan ayat 29 ayat 29 juga mengatakan bahwa apa yang terlihat ya, apa yang nampak itu bagi manusia, tapi yang tidak terlihat, yang tidak nampak ya, yang disembunyikan itu bagi Allah. Jadi ada aspek ya yang membatasi mana apa yang bisa kita ketahui sebagai manusia, mana yang tidak bisa. Nah itu dia Bapak Ibu ya, kalau kita bisa mengetahui semua hal tentang Tuhan, saya yakin itu bisa dikatakan ya bukan Tuhan yang seutuhnya kawan-kawan ya, karena tidak mungkin bagaimana ciptaannya ya yang penuh keterbatasan dan kemudian Tuhan yang begitu besar, yang maha kuasa, maha tahu, bisa dipahami secara utuh, secara menyeluruh. Jadi dalam perspektif iman Kristen, manusia bisa memahami Tuhan sejauh mana Tuhan menyatakannya. Karena itulah di dalam kitab Ulangan 29 ayat 29 dikatakan demikian ya. Jadi bagi saya secara pribadi terkait dengan sesi dialog lintas agama yang sudah kita saksikan tadi dalam satu cuplikan video, saya merasa bahwa ini juga baik ya. Baik dalam pengertian ya ketika itu diterapkan kan ada aturan-aturan yang disepakati, ada aturan-aturan yang dibuat sehingga kemudian ya masing-masing pihak diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan, ya menyampaikan mengenai pokok-pokok dasar iman, ya lalu kemudian ya menilai ya terkait dengan hal tersebut, ya kembali kepada mereka-mereka yang mendengarkan, apakah merasa argumentasi kelompok A ataupun kelompok B yang lebih kuat, itu kembali kepada yang mendengarkan. Tapi sebenarnya kawan-kawan, saudara-saudara semua, beberapa kali saya melihat sesi diskusi lintas agama ini, ya dialog lintas agama ini, topiknya itu entah kenapa selalu merujuknya adalah ayat-ayat Bible yang dipakai, ya, atau kemudian pribadi Tuhan Yesus misalnya yang diperdebatkan. Kenapa tidak dua arah, ya? Kenapa perdebatan itu selalu melulunya adalah satu arah, ya? Saya heran sekali kawan-kawan, ya. Kenapa selalu ya maunya satu arah lagi. Sekali-sekali, ya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya biar berimbang, harusnya 2 arah. Kalau saya pribadi mengharapkannya demikian. Supaya apa? Ya supaya kita sama-sama bisa diberikan peluang untuk membahas, ya. Kalau Anda bicara mengenai iman kami Kristen, maka berikan juga dong peluang dan kesempatan untuk ya orang Kristen membahas iman Anda sebaliknya juga. Jadi kalau Anda mau menguji ya kredibilitas iman Kristen, ya sebaliknya Anda juga harus teruji, ya diberikan ya ujian juga sebagaimana yang Anda lakukan, demikian juga perlu dilakukan kepada Anda. Kalau Anda menguji kredibilitas iman orang lain, maka hal yang sama pun harusnya juga diberikan kepada Anda. Ya itu yang kalau saya pikirnya seperti itu kawan-kawan. Jadi mari silakan berikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang tersedia, dan Tuhan berkati kita semua. Dan terima kasih kepada saudara ya yang ada dalam cuplikan video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama. Saya pikir apa yang mereka lakukan ini baik kawan-kawannya kalau dilakukan dalam konteks ya dialog lintas agama, tidak berdebat sembarangan, ya, tetapi ada aturan yang diikuti, ada aturan yang disepakati. Dan semoga ke depan sesi-sesi dialog lintas agama kalau diadakan seperti ini ya sebaiknya dilakukan dalam konteks topik 2 arah.